Malam itu, Rudy menyiapkan dirinya untuk tugas jaga malam yang telah menjadi rutinitasnya sejak rumah sakit ini dibuka sebulan lalu. Rumah sakit baru ini terletak di pinggir kota, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan jauh dari keramaian. Dibangun dengan teknologi modern, rumah sakit ini adalah kebanggaan kota. Namun, di balik dinding-dinding sterilnya, ada cerita yang tidak banyak orang ketahui. Dari hari pertama bertugas, Rudy mendengar bisikan-bisikan dari rekan-rekan seprofesi yang sudah lebih dahulu bekerja di tempat lain. Mereka mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah tanah pemakaman kuno yang dipindahkan untuk pembangunan rumah sakit. Ada yang bilang roh-roh yang terusik tak akan pernah tenang dan akan mengganggu siapa saja yang berada di sini. Awalnya, Rudy tidak mempedulikan cerita-cerita itu. Baginya, hantu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun, malam-malam berikutnya mulai merubah pandangannya. Suatu malam, saat dia sedang berkeliling di sekitar area bangsal rawat inap, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya lorong kosong yang diterangi lampu redup. Malam berikutnya, suara-suara itu semakin sering muncul. Terkadang, dia mendengar suara seperti benda jatuh dari lantai atas. Namun saat dia memeriksanya, semuanya tampak normal, tidak ada peralatan yang jatuh atau berantakan. Rudy mulai merasa ada sesuatu yang aneh, tapi dia menolak untuk mempercayai bahwa itu adalah ulah makhluk halus. Namun, puncak dari keganjilan terjadi seminggu kemudian, saat dia sedang duduk di pos keamanan, tiba-tiba layar CCTV menampilkan gambar yang aneh. Di salah satu ruangan kosong di lantai 2, terlihat bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan postur tubuh yang tidak wajar. Rudy merasa darahnya membeku saat melihat bayangan itu menatap langsung ke arah kamera. Dia segera memutuskan untuk memeriksa ruangan tersebut. Dengan perasaan was-was, dia menaiki tangga menuju lantai 2. Lorong itu sepi, hanya terdengar suara langkah kakinya yang bergema. Ketika dia sampai di depan ruangan yang dimaksud, pintunya tertutup rapat. Rudy menarik napas dalam-dalam dan memutar gagang pintu dengan hati-hati. Ruangan itu gelap, hanya disinai oleh lampu di lorong yang masuk lewat jendela kecil di pintu. Begitu pintu terbuka, udara dingin menyergap wajahnya. Ruangan itu memang kosong, tidak ada bayangan hitam seperti yang dia lihat di CCTV. Tapi, dia merasakan kehadiran sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak terlihat namun sangat nyata. Saat dia melangkah masuk, pintu di belakangnya tertutup dengan keras, seolah-olah ada yang mendorongnya dari luar. Rudy bergegas menuju pintu, mencoba membuka, tapi pintu itu terkunci. Panik mulai menguasai dirinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara napas berat di telinganya, sangat dekat seolah-olah ada seseorang di belakangnya. Tapi saat dia menoleh, tidak ada apa-apa, hanya ruangan kosong yang kini terasa semakin menyesakkan. Dalam keputusasaan, Rudy merogoh saku seragamnya dan mengambil kunci master. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu, dan akhirnya dia berhasil. Dia berlari keluar dari ruangan itu tanpa melihat ke belakang, langsung menuju pos keamanan. Layar CCTV sekarang kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Malam itu menjadi awal dari rentetan kejadian mengerikan yang dialami Rudy selama jaga malam di rumah sakit. Suara-suara aneh, bayangan yang muncul dan menghilang, serta rasa dingin yang tiba-tiba menyeruak tanpa alasan. Semakin malam, gangguan-gangguan itu semakin intens, seolah-olah ada makhluk yang mulai menikmati rasa takut yang dirasakannya. Suatu malam, Rudy dikejutkan oleh suara tangisan perempuan dari arah ruang operasi yang seharusnya kosong. Dengan hati-hati, dia mendekati ruangan itu dan menemukan pintunya terbuka sedikit. Dari celah pintu, dia melihat sesosok wanita berpakaian rumah sakit duduk di kursi operasi, menangis sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Namun, saat Rudy mencoba mendekat, wanita itu mendongak dan memperlihatkan wajahnya yang hancur dan berlumuran darah. Rudy tersentak mundur, tubuhnya gemetar, dan sebelum dia bisa bereaksi, sosok itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Rasa takut semakin mencekam Rudy setiap kali dia harus berjaga. Bahkan saat dia berada di pos keamanan, perasaan diawasi tidak pernah hilang. Dia sering merasa ada yang berdiri di sudut gelap ruangan, mengawasinya tanpa suara. Kadang-kadang, dia mendengar suara-suara lirih seperti bisikan yang menyuruhnya untuk pergi atau suara-suara marah yang tidak jelas sumbernya. Suatu malam, saat sedang memantau CCTV, dia melihat pintu utama rumah sakit terbuka dengan sendirinya. Tidak ada angin, tidak ada tanda-tanda orang lain di sekitar, tapi pintu itu terbuka perlahan dan tertutup kembali. Rudy berusaha keras menenangkan diri, mencoba mencari alasan logis di balik kejadian-kejadian ini. Tapi setiap malam kejadian semakin sulit dijelaskan dengan akal sehat.
Rudy tidak bisa lagi mengabaikan gangguan-gangguan ini. Bahkan rekan-rekannya sesama satpam yang bertugas siang hari mulai melihat perubahannya. Wajahnya semakin pucat, kantung matanya semakin dalam, dan tubuhnya semakin kurus. Rudy sudah tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan-bayangan itu datang menghantuinya. Puncaknya terjadi pada malam yang sangat sepi. Tidak ada pasien baru, tidak ada kegiatan berarti di rumah sakit. Rudy merasa malam itu terlalu tenang, seolah-olah ada yang menunggu sesuatu. Sekitar pukul 2 dini hari, Rudy kembali mendengar suara langkah kaki di koridor yang mengarah ke ruang jenazah. Kali ini, dia tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan ketakutannya. Dengan senter di tangan, dia berjalan menuju suara itu. Langkah kakinya menggema di lorong yang dingin. Suara langkah itu semakin jelas di telinganya. Ketika dia sampai di depan ruang jenazah, pintunya terbuka sedikit. Cahaya dari lampu lorong masuk, menerangi sebagian ruangan yang tampak kosong. Tapi Rudy merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk masuk, meskipun setiap langkah membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Saat dia melangkah masuk, pintu di belakangnya tertutup lagi dengan keras. Kali ini, dia mendengar suara napas berat, lebih keras dan lebih nyata dari sebelumnya. Di sudut ruangan, dia melihat sosok hitam berdiri membelakanginya. Sosok itu berbalik perlahan, dan Rudy melihat wajah yang sangat menyeramkan, pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Tubuh Rudy kaku, dia ingin lari tapi kakinya tidak bisa bergerak. Sosok itu mulai mendekat, semakin dekat hingga Rudy bisa merasakan napas dingin di wajahnya. Pada saat itulah Rudy kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, Rudy mendapati dirinya terbaring di lantai ruang jenazah. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas, dan seluruh ruangan terasa berputar. Dia tidak tahu berapa lama dia pingsan, tapi hari sudah hampir pagi. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dia bangkit dan berjalan terseok-seok keluar dari rumah sakit. Itu adalah malam terakhir Rudy berjaga di rumah sakit tersebut. Dia segera mengundurkan diri dan meninggalkan kota itu. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di rumah sakit baru itu. Namun cerita tentang Rudy dan pengalaman mengerikannya menjadi legenda di kalangan petugas keamanan yang bekerja di sana. Tak ada yang mau mengambil shift malam setelah kejadian itu. Rumah sakit tetap beroperasi, tapi kehadiran makhluk-makhluk itu selalu ada, mengintai dalam kegelapan, menunggu korban berikutnya.